Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari materi paragraf atau alinea teks. Sebelum masuk ke materi tersebut, kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Khairul Akbar Firdaus dengan NIM 44241912 dan teman saya. Saya Syafiq dengan NIM 44241879. Langsung saja masuk ke materi tersebut. Yang pertama, pengertian paragraf. Definisi paragraf. Paragraf adalah bagian dari teks yang terdiri atas satu atau beberapa kalimat yang mengembangkan suatu ide atau gagasan utama. Biasanya dimulai dengan kalimat topik, kalimat utama yang menjadi dasar pengembangan ide dalam paragraf tersebut. Dan selanjutnya ada fungsi utama paragraf. Yang pertama ada mengembangkan ide utama, yaitu setiap paragraf membawa ide atau gagasan yang berbeda. Yang kedua ada mengatur informasi, yaitu membantu menyusun informasi agar mudah dipahami. Dan yang ketiga ada membangun kesatuan teks, yaitu menyambung alur cerita atau informasi dalam teks. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Karakteristik paragraf. Yang pertama ada kesatuan, yaitu paragraf berfokus pada satu ide utama. Yang kedua ada kepaduan, yaitu setiap kalimat dalam paragraf saling berhubungan secara logis. Yang ketiga ada kalimat topik, yaitu paragraf biasanya dimulai dengan kalimat yang menjadi inti dari gagasan. Yang keempat ada kalimat pengembang, yaitu mengembangkan dan mendukung kalimat topik. Dan selanjutnya ada struktur paragraf. Yang pertama, ada kalimat topik, yaitu kalimat utama yang mengandung ide pokok. Yang kedua, ada kalimat pengembang, yaitu kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau memperinci ide pokok. Yang ketiga, ada kalimat penutup, yaitu menyimpulkan paragraf atau memberi kesan akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu kalimat utama di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi, yaitu ada naratif, deskriptif, eksposisi, argumentatif, dan persuasif. Yang selanjutnya ada contoh paragraf. Contoh paragraf deduktif. Harga bahan bakar yang tinggi menyebabkan biaya produksi meningkat. Selain itu, harga bahan baku juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, perekonomian negara sedang mengalami pelambatan. Yang kedua ada kalimat pengembang, dampak yaitu dampak bahan bakar dan bahan baku. Ada kalimat utama, perekonomian negara sedang mengalami pelambatan. Selanjutnya, contoh paragraf deduktif. Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, negara ini dipenuhi pegunungan, pantai, hutan tropis, dan berbagai ekosistem lainnya yang sangat memukau. Kekayaan alam inilah yang menjadi Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Kalimat utama yaitu Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa. Kalimat pengembangnya yaitu contoh keindahan alam di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada kesalahan umum dalam menulis paragraf. Pertama, kurang kesatuan. Paragraf membahas lebih dari satu ide utama. Yang kedua, ada kurang kepanduan. Kalimat-kalimat tidak tersambung dengan baik. Yang ketiga, ada penggunaan kalimat. Yang ketiga, ada penggunaan kalimat utama yang tidak jelas. Atau pembaca sulit menemukan ide pokok.
Selanjutnya ada tips menulis paragraf yang baik. Yang pertama yaitu tentukan ide pokok sebelum memulai menulis. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu gunakan kata penghubung untuk menjaga alur. Yang keempat, periksa kembali kesatuan dan kepaduan paragraf. Dan kesimpulannya adalah paragraf adalah unit dasar dalam teks yang mengembangkan ide atau gagasan utama. Dan yang kedua ada paragraf yang baik memiliki kesatuan, kepaduan, dan mendukung ide pokok dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga ada pemahaman terhadap jenis struktur paragraf penting untuk menyampaikan pesan yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.